Pembangunan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari peran para pelaku ekonominya. Begitu pula di Indonesia, kegiatan ekonomi yang dilakukan melibatkan pihak pemerintah, swasta, dan juga koperasi. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dibutuhkan badan usaha yang dapat memperjuangkan perekonomian Indonesia sesuai dengan jati diri bangsa. Bagaimana peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi? Apakah pihak swasta memiliki peran dalam kegiatan perekonomian Indonesia? Untuk mengetahui lebih dalam, mari kita simak video pembelajaran berikut ini dengan tema badan usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1, badan usaha milik negara atau yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Adapun tujuan pendirian BUMN adalah yang pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Yang kedua adalah mengejar keuntungan. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Kemudian, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Dan yang terakhir adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Achievers, kita mau mengetahui fungsi-fungsi daripada badan usaha tersebut. Yang pertama adalah fungsi komersil. Fungsi komersil adalah salah satu tujuan badan usaha untuk memperoleh keuntungan. Memperoleh keuntungan badan usaha dengan cara mengelola sumber daya produksi yang tersedia secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Adapun fungsi komersial terdiri atas fungsi manajemen. Fungsi manajemen terdiri atas fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi motivasi, dan fungsi pengawasan. Yang kedua adalah fungsi operasional. Untuk mengelola sumber daya manusia, produksi, pemasaran, dan pembelanjaan dengan sebaik-baiknya, maka dilakukan beberapa hal. Yang pertama, sumber daya manusia merupakan aset badan usaha yang paling berharga. Yang kedua, produksi merupakan usaha yang ditujukan untuk menambah faedah atau nilai guna suatu benda. Yang ketiga adalah pemasaran merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen sampai ke tangan konsumen. Dan yang terakhir, pembelanjaan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana mendapatkan dana dan menggunakannya seefektif mungkin. Fungsi yang kedua adalah fungsi sosial. Fungsi sosial berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam penggunaan tenaga kerja, hendaknya badan usaha lebih memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan sekitar badan usaha. Prioritas ini akan menguntungkan kedua belah pihak, terutama menyangkut perasaan memiliki dari masyarakat sekitar terhadap keberadaan badan usaha. Fungsi yang ketiga adalah fungsi badan usaha dalam pembangunan ekonomi. Badan usaha merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional. Banyak peran yang dapat dilakukan badan usaha untuk membantu pemerintah, antara lain dalam peningkatan ekspor dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat. Di lain pihak, pemerintah dapat memungut pajak dari badan usaha tersebut. Kita akan melihat bentuk-bentuk badan usaha milik negara. Yang pertama adalah perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan selanjutnya yang disebut sebagai persero
adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 50% ditambah dengan 1 sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia dan maksud tujuannya adalah untuk mengejar keuntungan. Contoh-contoh daripada badan usaha milik negara berbentuk persero adalah PT Aneka Tambang Persero Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Pertamina, PT Sarana Karya, dan PT Timah. Yang kedua adalah perusahaan umum, yang selanjutnya disebut sebagai Perum, BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan yang berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Berikut merupakan contoh-contoh BUMN berbentuk Perum adalah yang pertama, sektor industri pengolahan berupa Perum Percetakan Negara Indonesia. Selanjutnya, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia. Sektor transportasi dan pergudangan berupa Perum Damri, Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta, dan sektor informasi dan komunikasi berupa Perum LKBN Antara dan Perum Produksi Film Negara. Kemudian kita akan mempelajari tentang BUMD. BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik pengelolaan maupun pembinaannya berada di bawah pemerintah daerah. Pada umumnya, perusahaan ini berbentuk perusahaan daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah. Adapun yang menjadi ciri-ciri BUMD adalah yang pertama, pemerintah daerah berkedudukan sebagai pemilik modal perusahaan. Yang kedua, pemerintah daerah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Yang ketiga, BUMD melayani kepentingan masyarakat daerah selain mencari keuntungan. Yang keempat adalah sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka mensejahterakan masyarakat daerah. Yang kelima, modal BUMD dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public. Dan yang keenam adalah pengawasan dilakukan oleh alat pelengkap negara yang berwenang. Adapun yang menjadi tujuan BUMD adalah yang pertama, memberikan pemasukan pada kas negara sehingga ikut menyumbang pada perekonomian nasional. Yang kedua, mencari keuntungan dan mensejahterakan masyarakat daerah. Yang ketiga, pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang keempat adalah memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah. Dan yang kelima, memaksimalkan potensi daerah. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari tentang BUMS. BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari pihak swasta yang dimiliki seseorang atau beberapa orang. BUMS bertujuan untuk mencari keuntungan seoptimal mungkin untuk mengembangkan usaha dan modalnya serta membuka lapangan kerja. Adapun yang menjadi ciri-ciri BUMS adalah yang pertama, seluruh modal berasal dari pihak swasta dari lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Yang kedua, kepemilikan oleh perorangan atau badan usaha. Yang ketiga adalah kecakapan pemimpin menjadi modal utama. Yang keempat adalah keuntungan atau kerugian yang didapat menjadi tanggung jawab pemilik. Achievers, kita harus mengetahui bentuk-bentuk daripada BUMS itu sendiri. Yang pertama adalah perusahaan perorangan. Dari namanya saja, kita dapat mengetahui bahwa perusahaan perorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh individu atau perseorangan. Contohnya adalah butik, toko tas, minimarket, salon, dan toko kerajinan. Ciri-ciri perusahaan perorangan adalah yang pertama, usaha dimiliki oleh individu atau perorangan. Yang kedua adalah manajemen yang digunakan masih sederhana. Yang ketiga, permodalan masih kecil. Dan yang keempat, kelangsungan usaha tergantung pada kecakapan pemilik. Yang kedua adalah firma atau biasa yang disebut dengan FA. FA atau firma merupakan persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama. Ciri-ciri firma yang pertama adalah
seluruh sekutu merupakan pemilik dan pemimpin perusahaan. Yang kedua, biasanya sekutu firma terdiri atas orang-orang yang sudah saling mengenal dekat. Yang ketiga, risiko ditanggung bersama para sekutu firma, terutama terhadap utang. Bentuk yang ketiga adalah persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer merupakan perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang atau sekutu, sedangkan beberapa orang atau sekutu lainnya hanya menyertakan modal. Dalam CV terdapat ada dua sekutu. Yang pertama adalah sekutu komanditer, biasanya disebut sebagai sekutu pasif, merupakan sekutu yang mempercayakan modalnya pada sekutu komplementer atau sekutu aktif dengan menanggung risiko kerugian pada sebatas modal yang disertakan. Yang kedua adalah sekutu komplementer atau sekutu aktif, adalah sekutu yang menjalankan usaha atau kegiatan perusahaan dengan menanggung risiko kerugian yang tidak terbatas. Dan yang keempat adalah perseroan terbatas atau yang disebut sebagai PT. PT merupakan suatu persekutuan yang memiliki badan hukum resmi yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri atas saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Adapun ciri-ciri daripada PT yang pertama adalah kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Yang kedua, setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Yang ketiga adalah pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Yang keempat adalah apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Achievers, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini tentang badan usaha. Untuk lebih jelasnya, silakan membaca buku penerbit ESIS kelas 10 di halaman 310 sampai 314. Sampai bertemu minggu depan dan saya ucapkan terima kasih.